Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum belajarnya dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran tematik bahasa Indonesia mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Sekarang Ibu mau jelasin apa sih jenis-jenis dari makhluk hidup itu? Jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang sama itu? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Oke. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, sekarang Ibu mau jelaskan ya satu persatu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa ada bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2 macam, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Ayo, ada yang tahu nggak bergerak aktif itu apa? Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa perpindahan tempat. Contohnya, jalan di tempat. Ada juga contoh cara bergerak itu. Yang pertama, manusia. Manusia dapat bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan burung dapat bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bernafas. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, mulut, daun, dan lentisel. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Oke, apakah anak-anak mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Oke, agar lebih kalian paham tentang materi ini, coba dikerjakan tugas ke-1 yang Ibu berikan ya. Soalnya ada 4. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian ya. Nanti pada saat home visit, insya Allah Ibu akan memeriksanya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.